Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari walaupun mendengarkan khotbah saya dan merasa, ya itu kan orang lain, aku ini kan oke. Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan doa, mohon disingkapkan apa yang tersembunyi di mata kita ini. Karena siapa yang oke di hadapan Tuhan? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan memulai satu serial kontemplasi firman. Kontemplasi firman, apa itu? Kita seringkali terpengaruh dengan apa yang kita lihat, kita dengar, lebih-lebih bila itu kita alami. Dan kita ingin supaya perjumpaan kita dengan Tuhan melalui Alkitab, melalui kitab suci, juga memberikan pengaruh sedemikian rupa. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk menghidupkan teks perikop Alkitab kita dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan membayangkan seolah-olah kita hadir di dalam peristiwa itu, melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, mengamati dan merasakan apa yang terjadi seolah-olah itu merupakan sebuah pengalaman yang nyata. Dan yang kedua, kita akan mencoba menghidupkan teks Alkitab ini seperti kalau sebuah cerita novel kemudian dibuat menjadi film. Banyak orang ketika melihat film akan terpengaruh, film yang sedih dapat membuat orang-orang yang menonton menjadi ikut menangis. Film yang berbicara tentang ketidakadilan membuat orang-orang yang menonton menjadi ikut mengalami, apakah mengalami penderitaan ataukah menjadi ikut marah karena situasi yang terjadi. Kita ingin untuk mengalami firman Tuhan memberikan pengaruh sedemikian rupa, bukan hanya menyapa pikiran kita, tetapi menyentuh sampai hati kita, emosi kita. Karena bila kita terpengaruh pikiran kita, itu baru tahu. Tetapi apa yang kita ketahui tidak membuat kita terdorong untuk berbuat sesuatu. Yang membuat kita terdorong untuk berbuat sesuatu adalah kalau kita mau. Dan mau itu yang tersentuh bukan pikiran kita, tetapi hati kita. Melalui kontemplasi firman, menghidupkan firman dengan mengupayakan daya khayal kita, kemampuan kita untuk membayangkan, kita akan melihat teks Alkitab seperti kita melihat sebuah film. Seperti kita hadir di saat itu. Dan kita berharap akan terjadi melalui karya Roh Kudus, proses identifikasi. Kita akan menemukan bahwa dalam diri tokoh tertentu di dalam teks Alkitab itu, itulah diri kita. Sehingga firman Tuhan untuk siapa? Kita nanti akan berbicara tentang orang kusta. Pengalaman orang kusta dengan Yesus, dengan pengalaman ini kita memohon berkat Tuhan Roh Kudus supaya menjadi pengalaman kita dengan Tuhan Yesus. Sehingga kitalah yang berada di tempat si kusta itu. Kita mencoba untuk mengerti orang kusta itu. Kita mencoba untuk masuk sampai kepada pikirannya dan tidak berhenti sampai pada apa yang ia pikirkan, sampai kepada hatinya. Apa yang ia rasakan, apa yang ia inginkan atau ia rindukan. Kira-kira pengantar saya ini sekiranya mungkin menolong ibu bapak saudara-saudari yang belum pernah mendengar tentang kontemplasi firman untuk dapat memahaminya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu.
Ya Tuhan, yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hati kami, dan sesungguhnya memimpin kehidupan kami. Sekali lagi kami hendak membaca firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menghidupkan firman Tuhan ini, supaya menjadi sapaan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami mengalami Tuhan, dan supaya kami kemudian mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri, dari firman Tuhan, melalui peristiwa yang kami baca di dalam kitab suci. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan, sapalah kami, karena kami bersedia untuk mengalami Tuhan di dalam Kristus Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Akan saya bacakan terlebih dahulu dari Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dituliskan demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakit kusta pada zaman dahulu. Sakit kusta ini adalah sakit yang salah satu jenisnya akan menghancurkan syaraf-syaraf, dimulai dari bagian ujung jari kaki, ujung jari tangan, bahkan juga telinga, kadang-kadang juga hidung. Syaraf-syaraf ini akan menjadi tumpul, syaraf-syaraf ujung ini menjadi mati, sehingga orang yang mengalami sakit kusta tidak lagi merasakan apa-apa di bagian yang sudah terkena kusta. Sehingga apabila jarinya luka, dia tidak merasakan apa-apa. Dan sakit kusta ini menggerogoti syaraf tubuh, dari akan membuat jari-jari terlepas, bisa jadi nanti akan membuat sampai lengan, sampai kaki, hidung, telinga akan juga terlepas. Dan sakit kusta ini bisa berlangsung lama, bisa sampai 20 tahun, bahkan 25 tahun. Dan pada zaman dahulu belum ada obatnya. Sehingga orang mengatakan kusta adalah salah satu penyakit yang tidak mungkin sembuh. Kita berpindah lebih ke arah Alkitab. Untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, sakit kusta bukan sekedar sakit syaraf yang akan menggerogoti tubuh sehingga makin akan lepas. Tetapi sakit kusta ini dihubungkan dengan hukuman Tuhan, dipukul oleh Tuhan. Dan ini bisa jadi bermula dari ketika Miriam dan Harun, kakak dari Musa, memberontak kepemimpinan Musa. Miriam yang agaknya yang punya inisiatif, provokatornya, dihukum oleh Tuhan dengan Miriam mengalami kusta,
sehingga dia dikeluarkan dari perkemahan, tinggal di luar perkemahan selama 7 hari. Di dalam 2 Tawari pasal 26 ayat 16 sampai dengan 20, kita menemukan cerita tentang Raja Uzia. Raja Uzia yang sedang naik daun, dia makin berhasil, pemerintahannya makin mampu memperluas wilayah, tetapi dikatakan Raja Uzia kemudian meninggikan diri. Dia masuk ke bait suci dan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, yaitu membakar ukupan. Dan pada waktu Raja Uzia diperingatkan oleh Imam Asarya, imam besar Asarya, bersama dengan 80 imam, Raja Uzia marah. Tetapi pada waktu dia marah, dia terkena kusta, sehingga dia harus dikucilkan, diasingkan, sampai dia meninggal dunia. Dan pemerintahan dipegang oleh anaknya. Di dalam kitab Imamat pasal 13, ayat 45 sampai dengan 46, dikatakan bahwa orang yang kena sakit kusta, rambutnya harus dibiarkan terurai, menutupi mukanya seperti kita sekarang pakai masker, dan pakaiannya harus dirobek-robek. Dia harus tinggal di luar perkemahan. Kalau sudah menetap di Palestina berarti tinggal di luar kota. Dan ketika dia ada di antara orang banyak, dia harus berseru najis, najis, supaya orang mengerti keberadaannya dan kemudian menyingkir. Orang yang sakit kusta ini, di dalam buku tafsir William Barclay dikatakan, tidak boleh masuk ke kota Yerusalem ataupun kota yang berdinding berkeliling. Dan kalau mereka pun ikut ibadah di sinagog, tempat ibadah kecil di kota-kota, ada tempat sempit yang sudah disediakan bagi para penyandang kusta ini. Ruang sempit yang disebut Mekitsah. Hanya di situ mereka boleh masuk. Orang-orang yang sakit kusta ini adalah orang-orang yang dikucilkan, dibuang dari tengah-tengah keluarganya sendiri, dari masyarakat, lebih-lebih dari kehidupan beragama. Situasi ini masih diperburuk oleh karena ada berbagai larangan terhadap orang kusta ini. Salah satu yang pasti adalah dilarang menyentuh orang kusta. Ada 61 peraturan yang menyebutkan tentang menyentuh akan menyebabkan kenajisan. Yang pertama adalah tidak boleh larangan untuk menyentuh mayat, jenazah, termasuk keluarganya sendiri kalau meninggal. Dan yang kedua sesudah itu adalah dilarang menyentuh orang sakit kusta. Bahkan kalau seorang sakit kusta mungkin menyandarkan kepalanya di sebuah rumah, maka rumah itu akan dikatakan najis, seluruh rumah itu. Di tempat umum terbuka, menyapa orang kusta pun dilarang. Memberi salam kepada orang kusta itu dilarang. Orang tidak boleh cukup dekat dengan orang sakit kusta. Minimal 1,5 meter. Kadang-kadang orang memilih aman 2 meter. Dan bila angin bertiup dari arah orang kusta, orang harus menghindari supaya jangan terkena angin yang membawa kenajisan orang yang sakit kusta ini sampai 50 meter. Ibu bapak, saudara-saudari, orang kusta adalah orang yang dibuang. Bahkan orang rabi, guru besar, dengan bangga menceritakan bahwa dia mengusir seorang kusta dengan melemparinya dengan batu. Jadi, lebih berat orang sakit kusta di tanah Israel oleh karena ini bukan hanya soal sakit badan, tetapi ini juga menyangkut soal kenajisan. Dan cerita kita berkaitan dengan orang yang sakit kusta seperti ini.
Di dalam buku Max Lucado, dia menceritakan tentang seorang kusta dengan mencoba untuk membayangkan seorang suami, seorang ayah yang mulai merasa salah satu tangan kanannya, mulai kehilangan rasa. Tetapi dia masih menyembunyikan terhadap istrinya. Dan ketika dia mencuci tangan di sebuah baskom, basuh, dia menemukan bahwa airnya ternyata berdarah. Tangan kanannya, jari kanannya ada yang terluka, tetapi dia sama sekali tidak merasakan. Dan pada saat itu dia melihat jarinya ada semacam panu yang kemerah-merahan, dan segera wajahnya memucat. Ia punya dugaan yang buruk. Dan ketika dia menunjukkan kepada istrinya pun punya dugaan yang sama, dugaan yang buruk. Karena itu wajah istrinya pun segera menjadi pucat. Dan istrinya kemudian bertanya, "Saya temani untuk menghadap imam?" Dan si suami kemudian berkata, "Tidak usah. Kamu siapkan saja pakaian dan bekalku, dan tunggu aku di batas kota." Lalu orang ini datang kepada imam. Imam tidak bersedia untuk berada cukup dekat, melihat dalam jarak yang dianggap aman, dan segera mukanya berubah, dan dia menunjuk jari orang itu, dan dia segera berkata dua kata. Yang pertama adalah kusta, dan yang kedua adalah najis. Dan dengan kusta maupun najis, hidup orang ini sudah divonis. Dia dibuang dari seluruh kehidupan bermasyarakat. Dia dibuang dari rumahnya sendiri, tidak boleh di rumahnya sendiri. Dia harus berada di batas kota, di luar kota. Hidupnya tercabut, hidupnya sudah dianggap seperti orang yang sudah meninggal. Dan itulah yang kemudian menjadi pengalamannya. Di batas kota, istri dan satu-satu anak menunggu dia. Dengan tangan kiri yang masih sehat, dia mengelus kepala anaknya yang terakhir kali. Dan dia mendekati istrinya dan mengelus pipi istrinya. Ini pun yang terakhir kali. Beberapa orang teman dan sahabatnya ada di sana. Ketika dia maju mendekati teman dan sahabatnya, dia terkejut oleh karena ketika dia baru maju satu langkah, teman-teman dan sahabatnya dengan mata menyiratkan ketakutan tanpa mereka sadari, mereka sudah mundur dua langkah. Ia baru maju satu langkah, teman-temannya sudah mundur dua langkah. Dan itulah nanti pengalaman dan peristiwa yang terus-menerus ia alami. Bila ia masuk ke kota dan ia harus berseru najis, najis. Dan segera orang begitu mendengar kata najis dan melihat dia dari kejauhan. Orang segera membelah seperti laut merah dibelah Tuhan. Menyingkir, menjauhi dia. Bahkan katanya, orang Yahudi tidak bersedia membeli makanan di jalan di mana seorang sakit kusta melewatinya. Sungguh-sungguh dianggap kenajisan dan kejijikan. Seperti orang mati, mereka sudah dibuang. Tetapi mereka tidak segera mati. Mereka akan melalui proses yang bahkan jenis kusta tertentu akan membuat mereka menderita lebih lama dalam kesendirian, dalam kesepian. Di dalam buku Max Lucado, dia menggambarkan si bapak tadi dengan lesu. Dia harus meninggalkan istri dan anaknya dan hidup di luar kota. Mungkin ada orang kusta yang lain hidup dalam pembuangan, pengucilan, dan pengasingan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti menjadi tahun. Tetapi irama hidupnya sama sekali tidak berganti
maupun berubah. Ia tetap disingkiri orang banyak. Yang berubah menjadi lebih buruk hanyalah sakit kustanya. Dikatakan sesudah sekian tahun bapak ini begitu rindu untuk bisa bertemu dengan istri dan anaknya. Tetapi yang bisa ia lakukan adalah ia hanya bisa memandang dari kejauhan. Ia makin kesepian. Hatinya laksana padang gurun yang sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun tidak pernah terkena air hujan. Mengeras. Tidak ada orang yang bersedia untuk memandang, menatap matanya, apalagi bersedia untuk menyentuhnya. Ia hanya bisa mengingat terakhir kali dia mengelus kepala anaknya dan mengelus pipi istrinya. Dan kadang-kadang dia ingin untuk merasakan tertabrak oleh seseorang. Dia ingin merasakan bahu yang bergesek dengan bahu di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Tetapi itu hanya tinggal kenangan masa lalu. Dan yang mula-mula ia dengar perlahan sedikit, makin ia dengar lebih menggema keras, lebih banyak ia dengar, makin lengkap ia dengar. Orang-orang membicarakan tentang munculnya seorang rabi muda dari Nazaret. Apa yang dikhotbahkan lebih menarik, lebih masuk akal daripada khotbah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan ini yang ia perhatikan. Rabi muda dari Nazaret ini seorang penyembuh. Berbagai penyakit dan sakit apapun yang dibawa kepadanya, ia menyembuhkannya. Wow, sakit apapun, berbagai penyakit, ia mampu menyembuhkannya. Ia pasti bukan sembarangan orang. Lebih-lebih ketika dia mendengar bahwa ia mampu untuk mengusir setan-setan yang merasuki orang-orang yang dianggap beringas, yang dianggap sudah menjadi orang gila. Ia mampu membuat mereka menjadi sembuh, waras, dan normal. Siapa Rabi Yesus ini yang mampu berkuasa atas setan-setan? Dia pasti orangnya Allah. Dia pasti nabi yang datang dari Tuhan. Karena itu apabila sakit kusta ini dikatakan dipukul oleh Allah, maka hanya Allah yang akan mampu untuk menyembuhkannya. Ia ingat bahwa Naaman, panglima Aram Syria, itu pun disembuhkan oleh nabinya Tuhan, Nabi Elisa. Demikian juga Miriam yang kena kusta 7 hari, sembuh karena disembuhkan oleh Tuhan. Lalu mulai muncul berbagai pikiran dan pergumulan di dalam dirinya. Jikalau Rabi Yesus mampu menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan mengusir setan, dia orangnya Allah. Dia mungkin mampu menyembuhkan aku dari kustaku. Dia mampu menyembuhkan aku dari kustaku. Dia diberi kuasa yang tidak terbatas oleh Allah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus mau menyembuhkan aku? Aku yang sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia, hanya seperti mayat yang masih berjalan. Orang sudah tidak lagi bersedia untuk menatap aku dan melihat ke arahku. Apa yang masih ada di dalam diriku? Jari-jari yang mulai terlepas, tubuh yang penuh dengan kusta dan bau. Apakah Yesus bersedia untuk menerima aku? Bagaimana aku bisa datang kepada guru muda ini? Lalu mulai muncul sebuah pemikiran bahwa dia toh tinggal menunggu kematian. Apa salahnya dia mengupayakan? Jikalau agama sudah tidak lagi menolongnya, bagaimana kalau dia berusaha mencari pertolongan dari orangnya Tuhan ini? Lalu dia bertekad, apakah Yesus mau menerima dia?
Apakah Yesus mau menyembuhkan dia? Itu hanya bisa dibuktikan dengan kalau dia hadir di hadapan Yesus. Lalu ia mencari informasi dan ia mengerti bahwa Yesus sedang mengajar di bukit. Lalu dia mencari tempat yang strategis, arah orang-orang akan turun dari bukit. Oleh karena tidak mungkin dia naik ke bukit dan hadir di tengah-tengah orang banyak. Orang banyak akan memarahi dia. Ia akan dilempari batu, diusir. Tetapi dia mencari tempat yang strategis untuk bersembunyi. Mungkin di bawah pohon. Dan ketika Yesus selesai dengan pengajarannya dan turun dari bukit, bersama dengan orang yang dikatakan berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pastilah Yesus berjalan di depan. Maka pada tempat strategis yang sudah ia pilih, dengan cepat ia berlari tanpa mempedulikan. Peraturan melarang dia untuk melakukan hal itu. Tanpa berteriak najis-najis, walaupun peraturan mengharuskan dia berteriak najis-najis. Ia melanggar semua peraturan. Karena dalam hati dia berpikir, mau apa lagi? Mau dihukum apa lagi? Dia sudah dikucilkan dan toh dia tinggal menunggu kematian. Melanggar peraturan, apa bedanya bagi dia? Rugi apa dia? Dia tidak rugi sama sekali. Karena itu, dia membuat situasi menjadi sedemikian mencekam. Ketika dia sudah bersungkur menyembah di depan Yesus, dan orang-orang yang mengikuti Yesus sadar bahwa ini seorang dengan sakit kusta, dan mereka segera dengan wajah ketakutan mundur menjauhi orang kusta ini. Dan si kusta ini pun berdebar-debar menantikan sikap dan reaksi Yesus. Apakah Yesus akan marah? Apakah Yesus akan berteriak, najis, kusta? Dan orang yang sakit kusta ini menerima penghiburan oleh karena Yesus tidak mundur. Yesus tidak berteriak. Yesus tidak berkata najis. Yesus memandang ke arah dia. Dan itu memberikan keberanian kepadanya untuk berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak memakai kata menyembuhkan, oleh karena bagi seorang Yahudi, lebih penting ditahirkan daripada disembuhkan. Tuhan, jikalau Tuhan mau, si kusta ini tidak lagi meragukan soal kuasa. Yang ia takutkan adalah apakah Yesus mau melakukan untuk seorang dengan tubuh yang sudah rusak dan bau ini. Dengan kata lain, dia sesungguhnya dengan rendah hati sujud menyembah dan berkata, Tuhan, aku tahu aku tidak berharga. Aku tahu semua orang menyingkiri aku dan tidak peduli terhadap diriku. Aku juga tahu aku tidak punya hak apa-apa untuk meminta darimu. Tetapi barangkali dengan kemurahan hatimu, dengan kemurahan ilahimu, engkau berkenan menyatakan kuasamu kepada orang sehina aku ini. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan hal yang kemudian mengejutkan, tetapi sekaligus seperti menyiramkan air dalam jumlah yang banyak di tanah yang kering, adalah Yesus bukan mundur, tetapi maju. Dan bukan cuma maju, Yesus mengulurkan tangannya, dan dengan sangat mencengangkan, bukan hanya bagi si kusta, bagi semua orang yang melihat dengan ngeri. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah bahu si kusta ini dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir.
Ucapan inilah yang kemudian menyebabkan si kusta merasakan bahwa dia sembuh. Kusta yang ada pada tubuhnya segera lenyap. Bekas-bekas sudah tidak bisa dipulihkan. Ujung-ujung jari yang hilang tidak bisa kembali. Tetapi dia sembuh. Dan dia mendengar Rabi Yesus ini sambil membangunkan dirinya, berkata supaya ia pergi dan menunjukkan kepada imam dan memberikan persembahan, supaya ia tidak menceritakan hal ini kepada siapa-siapa. Tetapi dia sudah tidak lagi mampu mendengar dengan baik. Matanya sudah berlinang dengan air mata sukacita. Ia sembuh, ia tahir. Rabi Yesus ini bukan menghindari dia. Rabi Yesus ini melakukan apa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan, yaitu menjamah. Tangannya menyentuh tubuhnya. Ia tidak takut menjadi najis. Ia tidak takut tertular kenajisannya. Dan bahkan dia memberikan kesembuhan. Dia pasti sungguh orangnya Allah. Dan karena itu dengan penuh syukur, si kusta yang sudah sembuh ini mengungkapkan rasa terima kasihnya, mengungkapkan syukurnya. Ia ingin untuk melompat dan berteriak. Tetapi dia memilih untuk tetap sujud dan menyembah Yesus sampai dibangunkan oleh Rabi Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, si kusta ini bisa membuat pengandaian kalau dia mengerti Alkitab lebih jauh. Bukankah Yesus mampu menyembuhkan dia dari jarak jauh? Tetapi dia tidak melakukannya. Bukankah Rabi Yesus bisa seperti Nabi Elisa, menyembuhkan dia dari kusta dengan menyuruhnya untuk mandi, selulup, berendam di sungai Yordan? Tetapi dia tidak melakukannya. Bukankah Rabi Yesus bisa hanya dengan sepatah kata, tahir, sudah mentahirkan dirinya? Tetapi dia melakukan yang lebih daripada semua, yaitu dia mendekat, dia mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Sehingga kalau andai kata misalnya umpama, aku tidak sembuh dari kusta ini, walaupun Yesus sudah berupaya menyembuhkan aku disembuhkan hatiku. Aku disembuhkan dari jiwaku yang luka, jiwaku yang marah, baik kepada Tuhan yang memberikan kusta, sehingga aku dianggap sebagai mayat hidup. Dia mengembalikan imanku, sehingga kalaupun andai kata misalnya aku tidak sembuh, aku akan memiliki iman kembali untuk hanya berharap kepada Allah yang melalui nabinya Rabi Yesus ini bersedia untuk memeluk aku, sementara semua orang menjauhi aku. Tetapi dia menyembuhkan aku. Hidupku ini sekarang adalah hidup baru oleh karena apa yang sudah Tuhan lakukan untukku. Hidupku sepenuhnya adalah miliknya Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memakai cerita orang kusta dengan Tuhan Yesus ini menjadi perenungan kita pribadi. Dengan menutup mata atau membuka mata tidak menjadi soal. Kita bisa membayangkan kembali adegan demi adegan ketika Yesus turun bersama dengan banyak orang berbondong-bondong. Dan orang kusta ini dengan berbagai pergumulan, pikiran, pertimbangan, dia dan tekadnya untuk menjumpai Yesus dengan melanggar semua aturan agama tentang orang berpenyakit kusta. Kita bisa menghidupkan seolah-olah kita nonton film. Orang kusta ini sujud menyembah
Dan Yesus tidak seperti murid-murid dan orang banyak yang mundur ke belakang. Yesus tidak seperti murid-murid dan orang banyak yang mata dan wajahnya menyiratkan rasa jijik dan ketakutan melihat si kusta. Mungkin Yesus bahkan tersenyum dengan mata yang lembut dan hangat memandang si kusta itu. Dan Yesus tidak harus maju dan mengulurkan tangan dan menyembuhkan melalui sentuhan. Oleh karena kesembuhan si kusta ini terjadi ketika Yesus bersabda, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tetapi Yesus menyentuh si kusta ini oleh karena ia tahu sakitnya bukan hanya badannya, tetapi juga rohnya, jiwanya. Ia sudah kehilangan segala-galanya, termasuk harga dirinya. Ia sudah tidak lagi merasa dirinya manusia. Ia bahkan sudah merasa binatang lebih berharga dari dirinya. Oleh karena binatang-binatang piaraan masih disayang-sayang, dilus dan dipegang. Ia merasa bahkan dirinya lebih buruk dari sampah. Karena sampah pun masih disentuh, dipegang, dipilah-pilah oleh para pemulung untuk mengambil yang masih berguna, plastik, kertas. Tetapi dia, apalagi disentuh, dilihat, mata demi mata pun tidak. Ibu, bapak, saudara-saudari, mari kita masuk ke dalam perenungan kita. Kita memikirkan dari sisi si kusta ini. Dan kita memohon supaya Roh Kudus menolong kita, memberikan pewahyuan, penglihatan. Oleh karena tidak mungkin kita berdiri pada posisi Yesus, tetapi lebih mungkin kita berdiri dalam posisi si kusta. Adakah kita ini ternyata orang yang berpenyakit kusta? Mungkin bukan kusta badan kita, tetapi kusta di dalam watak kita, kusta di dalam karakter kita, kusta di dalam sikap-sikap kita. Sudah seperti ujung-ujung jari yang terkena kusta, sudah sama sekali tidak merasakan apa-apa. Kita sudah terbiasa dengan apa yang buruk yang kita lakukan. Sampai kita sudah tidak lagi merasakannya sebagai salah, sebagai ketidakbenaran, sebagai jahat. Adakah orang yang ternyata begitu gemar menyombongkan dirinya, menyombongkan miliknya, menyombongkan apa yang dilakukannya, seolah-olah semua yang berkaitan dengan dirinya is the best. Tetapi dia selalu memandang rendah orang lain, selalu mengejek, mengolok-olok, merendahkan miliknya orang lain. Matanya hanya melihat dirinya indah dan tidak mampu melihat keindahan orang lain. Karena itu tidak pernah dia menghargai, tidak pernah dia memuji orang lain. Segala puji, hormat, syukur hanya untuk dirinya, hanya untuk anak-anak dan keluarganya, hanya untuk apa yang ia lakukan. Barang-barang bermerek yang ia miliki, makan di restoran mewah yang ia miliki. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ia punya kesombongan yang mungkin memirip dengan kesombongan Lucifer. Dosa nomor 1 yang mungkin lebih buruk dari segala kekurangan orang lain yang ia hina dan ia rendahkan. Adakah kusta kita itu kesombongan? Ada orang-orang yang ternyata seperti Belanda pada waktu menjajah Indonesia. Orang-orang yang feodal merasa diri mereka adalah tuan doro yang terhormat. Dan sikapnya terhadap para pembantu rumah tangga, sifatnya terhadap mungkin sopirnya, karyawannya, seperti memandang orang-orang kelas rendah, kasta rendah, doro-doro, seolah-olah mereka itu tidak terbuat dari darah dan daging.
merendahkan orang lain padahal sama-sama darah dan daging, menjauhi orang lain. Mungkin kita ini majikan yang menekan karyawan kita. Oleh karena kita tahu persis mereka tidak akan berani untuk keluar, untuk pindah, mau hidup dari mana. Lalu kita sebagai majikan memberikan gaji kurang dari seharusnya. Kita sudah kaya, tetapi kita tetap merasa kurang kaya. Dan tanpa sadar kusta kita adalah memeras. Tanpa menyadari bahwa memeras itu dosa. Mungkin kusta kita dalam bentuk yang lain. Kita selalu memiskinkan diri kita sendiri. Melekat, nemplek, menjilat, manipulatif terhadap teman-teman yang kaya. Selalu berbicara tentang kekuranganku, masalahku, butuh ini dan butuh itu, supaya diberi. Menjilat supaya diberi. Dan ini diceritakan kepada banyak teman yang punya uang. Di mana-mana cerita tentang kemiskinan yang ia buat sendiri. Dan pasti lambat laun teman-teman orang-orang segera tahu dia memang tidak punya yang paling utama, yaitu rasa malu dan harga diri, dan semangat untuk hidup mandiri. Dia benalu yang mau menggerogoti orang lain dengan gaya kekurangan dan penderitaannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah ternyata kita ini si kusta? Kita merasa diri kita oke, kita merasa diri kita baik, bahkan sebagai anggota gereja, pejabat gereja, pendeta, kita merasa diri kita ini saleh. Merasa. Oleh karena ada yang tidak kita sadari, ternyata di mata orang lain, kita tidak seperti kita menilai diri kita sendiri. Saleh apanya? Baik apanya? Mendetailnya luar biasa, meditnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Baik apanya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk melihat kita ini punya sakit kusta. Dan hanya satu cara untuk mendapatkan kesembuhan. Kita tersungkur di hadapan Kristus dan mengakui kehinaan kita. Mengakui apa yang buruk, keegoisan kita, manipulatif sifat kita, dan sukanya kita meninggikan diri dan merendahkan orang lain, menghina orang lain, padahal semua yang kita hina ciptaan Tuhan dan punya hal-hal yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri seperti si kusta. Oleh karena kalaupun Tuhan melihat semua hal yang najis dan jijik, menjijikkan dari hidup kita, mata Tuhan akan tetap merupakan mata yang hangat, yang memandang kita tanpa membuat kita ini ingin lari dari Tuhan. Dan jika kita bersedia untuk berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, kita pun akan menemukan jawaban Tuhan yang sama seperti yang dilakukan untuk si kusta. Tuhan akan maju mendekat kita, memeluk kita. Siapa orang terakhir yang memeluk kita? Lebih-lebih apabila kita ini dianggap sampah di lingkungan kita. Kita ini dianggap sebagai orang kaya yang menjilat pemerintah, yang menjilat penguasa, orang kaya yang memeras darah karyawannya sendiri. Siapa bersedia memeluk kita? Tetapi Tuhan akan maju dan memeluk kita. Dan akan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Kita butuh disembuhkan Tuhan. Dan apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walaupun mendengarkan khotbah saya dan merasa, ya itu kan orang lain.
aku ini kan oke. Bapak, Ibu, saudara-saudari membutuhkan doa, mohon disingkapkan apa yang tersembunyi di mata kita ini. Karena siapa yang oke di hadapan Tuhan? Kiranya perenungan kita ini akan membawa sebuah pengalaman pribadi. Tuhan mau menerima kita. Tuhan mau memeluk kita. Tuhan mau menyembuhkan dan mentahirkan kita. Tuhan mau menjadikan hidup kita ini sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan Allah dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita ini berkat, bukan laknat. Tuhan ingin kita ini kudus dan bukan kudis. Tuhan ingin kita ini sehat dan bukan berpenyakit kusta. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari. Salam.